Iya. Maria, tadi udah on cam, Maria. Baik, 3, 2, 1. Bentar, Pak. Ada yang on cam lagi, Aziza. Ayo, Aziza, ditunggu. 3, 2, 1. Baik, izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita di pertemuan terakhir kuliah praktisi dengan Pak Redi. Yang nantinya tentunya saya harapkan teman-teman semuanya dapat mengikuti perkuliahan ini dengan seksama dan dapat menimba ilmu gitu, nggih. Mungkin kelas langsung saya berikan ke Pak Redi. Monggo Pak Redi. Ya, terima kasih Mbak. Cuman aku ada pertanyaan ya. Baik, Itu itu nanti eh, waktu UTS-nya gimana? Mereka punya UTS sendiri atau mesti saya yang buatin bukan. bahan? Nanti saya yang buat Pak dari bahan-bahan yang Oh, telah Bapak ajarkan. Nah, jadi gitu kalau ya. Pak Redi cukup apa Sisi namanya memenuhi pengajaran. administrasi dari praktisi mengajarnya saja, Pak. Oh, iya, iya, iya. Ya, Oke, oke. untuk nanti UTS sudah Pak pertemuan kemarin Oh, iya, UAS iya. nanti tetap dari materi yang diberikan Pak Redi Iya, 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 yang iya. sudah nanti saya berikan ke mahasiswa. Jadi Oh, Pak Redi cukup ya dari logbook praktisi mengajar. Itu oh, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Terima kasih. ya Pak. Mungkin kelas saya berikan sepenuhnya dengan Pak Redi. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Oke, semuanya selamat malam. Ya, oke, mulai kita anu ya, share dokumen ya. Oke, sekarang kita lanjut tentang pentingnya pengelolaan database karyawan bagi perusahaan. Ya, jadi setelah beberapa sesi terdepan, ya, dari semua itu, ya, itu penting. Yang tidak kalah pentingnya adalah database karyawan. Karena zaman sekarang ini eh, data itu bisa sudah pasti lah. Data itu sudah pasti punya eh, punya harga ya. Jadi semua itu sekarang data itu punya harga. Data itu bisa dijual ya. Jadi tidak kalah pentingnya data database karyawan itu juga penting gitu ya. Ya, salah satu tugas Departemen SDM yang kelihatan mudah, namun sesungguhnya butuh ketelitian yang tinggi, yaitu mengelola administrasi data karyawan. Ya, kalau tidak dikelola semrawut, wah bahaya karena bisa terjadi konflik ya antara karyawan satu dengan karyawan yang lain, bisa ya kacau lah dari record perusahaan juga jadi kacau begitu karena itu sangat signifikan ya karena ya kita harus akui ya bahwa karyawan itu juga merupakan aset penting bagi perusahaan ya
bukan cuma aset tanah, bangunan, merek, brand, atau keuangan, atau kekuatan modal gitu kan. Namun juga karyawan itu aset gitu. Kalau karyawannya tidak kompak, karyawannya tidak mumpuni gitu kan, akhirnya terjadilah bottleneck gitu ya. Nah, database sendiri memiliki pengertian sekumpulan data yang disusun dengan ketentuan dan aturan tertentu yang saling berkorelasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola dan memperoleh informasi. Ya, kita semua tahulah database itu apa kan. Database itu ya macam-macam ya. Di bawahnya nih dijelasin. Database administrasi karyawan itu terdiri dari banyak hal, ya toh. Nah, ini kelanjutannya nih. Ya toh, mulai dari data diri, posisi jabatan, job description-nya, kompensasinya, ya toh, riwayat reward-nya, ya toh, dan sehingga sampai menjadi aset perusahaan gitu. Ya, terus data karyawan ini mengacu pada item informasi yang telah direkam tentang karyawan perusahaan. Informasi tersebut bersifat penting dan rahasia. Nah, perlu diketahui dan wajib dilaksanakan ya, bahwa data karyawan itu memang harus dibuat rahasia, dibuat penting dan rahasia. Kenapa? Karena misalnya kita punya karyawan gitu ya, yang di perusahaan, terus antara satu dengan yang lain yang berada di posisi yang sama, atau antara manajer dan supervisor serta operator. Kalau manajer, supervisor, dan operator kan biasanya memang jenjangnya berbeda, posisinya berbeda, sehingga komposisi kompensasinya udah pasti berbeda gitu. Sehingga kalau itu bocor gitu kan, data itu, rahasia itu terbongkar gitu kan, ya biasanya akan terjadi kontraproduksi ya, yang merasa dibayar lebih mahal belum tentu terima kasih, yang merasa dibayar lebih murah pasti ngomel gitu, sehingga akan berdampak pada kinerja mereka gitu. Makanya sejak dari awal aku lebih menyarankan ya toh, nggak usah terlalu ya, memang basic need harus terpenuhi ya, tapi nggak usah terlalu menjadi tolok ukur yang utama gitu. Lebih penting mengutamakan apa yang kita bisa persembahkan ke perusahaan yang terbaik secara profesional gitu. Apa yang bisa kita berikan ke perusahaan secara yang terbaik, secara profesional gitu. Karena prinsipnya perusahaan mau merekrut kita kan berdasarkan keprofesionalismenya kita gitu. Nah, dari sana kita belajar, ya toh, kita bekerja yang terbaik, memberikan yang terbaik buat perusahaan, ya toh. Nah, kita dibayar gitu, ya kan. Nah, kalau kita secara kinerja itu performance-nya baik gitu, pasti kompensasinya akan ngikutin gitu. Jadi bukan ayam dan telur gitu. Kalau ayam dan telur kan mana duluan. Nah, kalau mana duluan malah nanti nggak akan naik gitu. Juga gaji belum tentu naik, saling menunggu, ya toh satu.
kompensasi juga belum tentu naik, insentif belum tentu naik, gitu. Karena, aku digajinya nggak naik, ngapain aku berjuang lebih banyak, gitu. Yang rugi adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita belajar, kesempatan untuk kita meningkatkan kemampuan kita dalam bekerja, dalam profesionalisme, dan segala macamnya jadi hilang. Karena kita menunggu gajinya naik dulu baru semangat gitu. Salah, semangat dulu. Misalnya gaji nggak naik pun minimal kita belajar banyak dalam perusahaan itu tentang problem solving, tentang bagaimana berkontribusi secara positif, dan belajar banyak tentang masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan gitu. Di mana masalah-masalah itu at the end of the day ya dapat kita gunakan tidak cuma dari kepentingan perusahaan aja, tapi juga bisa untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarga atau masyarakat luas gitu, masyarakat sekitar gitu. Problemnya kita bisa gunakan dengan cara kita menyelesaikan problem-problem yang ada di dalam perusahaan gitu. Nah itu kita belajar dan dibayar gitu, ya toh. Nah kalau kita benar-benar sudah melakukan yang terbaik, sudah profesional, luar biasa, dan kenyataan perusahaan tidak tidak aware gitu. Kita jangan buru-buru menyalahkan perusahaan gitu. Kita lihat bagaimana, kenapa gitu. Kalau memang ternyata perusahaan tidak terlalu memperhatikan gitu, karena ada bisikan, ada penjilat yang selalu menjelek-jelekan kita, kalau kita terus berbuat baik, nggak usah khawatir, ya toh, namanya berlian walaupun dibungkus dengan kotoran, ya toh, begitu kotorannya terbuka, dia udah pasti tetap berlian gitu. Sehingga bisa aja berlian itu ditemukan oleh perusahaan yang lain gitu. Ada satu contoh ya, ada satu contoh yang pernah saya temuin ya. Eh, Dia seorang karyawan di Samsung gitu. Ya, dia di bagian penjualan begitu. Nah, pada saat kenal sama aku kasih tahu, kamu di penjualan, kamu belajarlah logistik. Jadi melakukan penjualan, tapi kamu juga perhatikan logistik, bagaimana simpan di gudang, bagaimana pengiriman gitu. Ya, tepat waktu sehingga pembeli itu menerima barang tepat waktu karena kamu perhatikan logistiknya. Tapi kalau kamu jual aja, pokoknya aku udah dapat PO, habis itu bukan urusanku, itu urusan logistik, bukan urusanku gitu. Akhirnya customer itu nggak puas, nggak satisfied gitu. Kalau customer nggak puas, ya toh, terus kemudian apa bedanya kamu dengan sales yang lain gitu, ya kan? Jadi buyer akan mikir, ya beli sama dia atau beli sama orang lain sama, pengiriman juga nggak jelas, asal habis dapat PO menghilang, nah begitu. Terus aku ngomong sama dia, kamu jangan cuman walaupun kamu dibayar sales, kamu jangan bertindak sebagai sales gitu. Tapi kamu juga pikirin, udah dapat PO, kamu urusin pengiriman. Nah, urusin pengiriman tepat waktu. Sehingga pembelimu puas. Kalau beli sama kamu, ya toh, buka PO, dan pengiriman barangnya pasti tepat waktu. Sehingga dibutuhkan, barang itu sudah ada gitu. Sehingga customermu kalau mau jual lagi, udah ada barang. Bukan nolak nolak pembeli, ya toh, customermu nolak pembeli karena barangnya belum datang gitu. Akhirnya beli ke distributor sebelah gitu. Nah itu merugikan dia, aku bilang gitu. Terus kebetulan dia ikuti, selain dia penjualan, dia fokus sampai pengiriman, sampai dipastikan terkirim sesuai dengan jadwal yang diminta, ya toh. Nah, customernya puas gitu. Sehingga otomatis repeat order, repeat order, repeat order terus gitu. Nah, aku ngomong sama dia, jangan cuma berhenti di situ.
fokuslah juga ke invoicing, masukin tagihan. Karena begitu udah terkirim, surat jalan masuk, langsung masukin invoice. Nah, itu kan bukan bagianku, itu kan bagian bagian yang penagihan. Ya aku ngomong sama dia, ya memang, tapi kan sekali dayung, kamu jual, kamu kirim, masukin invoice, otomatis kan akan proses lebih cepat. Bosmu juga akan senang. Ternyata dirimu mampu tidak cuma menjual, bisa memperhatikan pengiriman, bisa bertanggung jawab terhadap penagihan. Sehingga 3 pekerjaan kamu beresin jadi 1 orang. Walaupun mereka masing-masing punya bidang masing-masing, biarin aja mereka biar urusan-urusannya mereka. Tapi di urusanmu tetap harus kamu beresin dengan sendiri gitu. Dan ya puji syukur ya, dia manut, dia jalanin gitu. Nah namanya orang orang kerja, orang bisnis itu kan nggak pernah tahu ya, rezeki itu kan nggak pernah tahu ya. Mau naik, mau turun, mau gimana nggak pernah tahu. Akhirnya pada suatu ketika Samsung-nya itu mengalami pengurangan karyawan gitu. Nah, dia terkena dampak dari pengurangan karyawan tersebut gitu. Akhirnya ya dia diberhentikan dengan hormat, bukan karena di PHK, tapi karena kebijakan kebijakan dari Samsung Korea bahwa ada pengurangan efisiensi lah, ya efisiensi karyawan gitu, dan dia terdampak gitu. Nah pada saat itu dia galau, waduh, aku udah kerja sedemikian luar biasa mempersembahkan profesionalnya ke perusahaan, tapi kok perusahaan malah menunjuk aku untuk diberhentikan, padahal yang lain enggak gitu. Terus sempat marah sama aku, wah kok ternyata enggak berefek juga dengan apa yang kita lakukan. Terus aku ngomong sama dia, oke, perusahaan memberhentikan dengan hormat karena ada efisiensi karyawan, ya toh. Kamu nggak salah, tapi kamu terdampak, ya kamu udah lakukan yang terbaik, oke. Terima aja, karena kan rezeki bukan kita yang nentuin, ya toh. Tapi minimal kamu ngerti, sebagai sales, kamu ngerti bagaimana namanya proses logistik. A sampai Z, sampai pengiriman, sampai tracking, sampai sopir, kamu tahu. Sampai customer, kamu tahu. Terus kamu minimal tahu tentang proses invoicing. Bagaimana masukin nota sampai uang itu ditransfer. Ya, atau sampai menerima banknote gitu. Ya, atau cek atau giro dari perusahaan, aku bilang gitu. Ya minimal kamu tahu, ya aku sekarang tahu. Oke, ya udah, nggak usah kecil hati. Dengan referensi kerja di Samsung tadi, ya coba aplikasi apply ke perusahaan lain. Nah, terus kemudian dia apply ke perusahaan CCTV. Nah, CCTV ini perusahaan ini kebetulan dia nggak besar, nggak sebesar Samsung, perusahaan dalam negeri, tapi cukup cukup kuat eh, network-nya gitu, relasinya cukup kuat gitu. Akhirnya dia masuklah di situ sebagai tenaga penjual juga gitu. Nah, di sini kelihatan karena perusahaan CCTV ini size-nya lebih kecil daripada Samsung, sehingga prestasinya dia sangat menonjol. Ya toh, dia dia fokusnya sales, tapi dia sudah terbiasa logistik, sudah terbiasa invoicing, sehingga pekerjaan 3 orang yang harusnya 3 orang dia selesaikan sendiri, dan akhirnya
dia menjadi orang kepercayaan bosnya dalam waktu singkat. Langsung dia dipercaya bosnya sampai mengakui, wah kamu hebat. Kamu satu orang bisa menyelesaikan 3 pekerjaan. Akhirnya dia langsung ya dari admin, dari sales, terus langsung nggak nggak pakai lama, dia langsung jadi manajer dan dia langsung jadi tangan kepercayaan bosnya untuk proyek yang dia pegang. Akhirnya nggak lama kemudian dia langsung jadi project manager, pimpinan proyek. Karena pimpinan proyek itu kan dalam satu proyek dia yang menentukan, ya toh, menentukan proyeknya ini apa yang mesti dikirim dulu, apa yang mesti ditagih dulu, nah dia menentukan sehingga dia menjadi salah satu jenderalnya perusahaan itu dan itu sungguh fantastik dan setelah itu baru dia ngucapin puji syukur dan ngucapin terima kasih ke aku karena atas atas advice-ku yang dulu yang sempat sudah dia lakukan kok dia di PHK gitu, bukan PHK secara kasar ya, tapi karena ada pengurangan karyawan dia terdampak gitu. Kok aku udah melakukan terbaik kok aku terdampak juga gitu. Nah, tapi begitu dia pindah ke tempat yang baru, malah dia langsung menjadi salah satu karyawan yang bersinar lah di perusahaan itu, ya kan? Sehingga dia sekarang hidupnya lebih mapan gitu di perusahaan itu, karena dia menjadi salah satu eh, ya tokoh lah, tokoh kepercayaan ownernya gitu, ownernya langsung gitu, gitu. Oke, next. Kebutuhan akan database karyawan, ya toh. Nah, ini Departemen SDM dalam memelihara mencatatkan masing-masing karyawan, ya toh, harus dijaga keamanan, tidak boleh sehingga hanya dibagikan, ya hanya untuk saya bilang. Beda jenjang mungkin tidak terlalu masalah. Tapi kalau beda satu satu level, beda departemen, nah itu bisa muncul iri hati, ya dan lebih cenderung kontradiktif lah gitu. Makanya penggajian, insentif, bonus itu semua bersifat rahasia, ya rahasia. Karena itu lebih pada hak prerogatif pimpinan ya dalam menentukan berapa besar penggajian, ya terus insentif, bonus dan segala macam. Walaupun walaupun mempunyai key performance index sebagai landasannya. Tetap ada key performance index yang menjadi acuan untuk menentukan besaran gaji, besaran bonus, dan besaran insentif. Namun semua itu tetap hak prerogatif pimpinan perusahaan. Ya, terus catatan personalia seorang karyawan merupakan dewan berdiri sejak dia hingga akhir. Ya, betul. Jadi kenapa rahasia? Karena ya itu juga merupakan sejarah ya, sejarah pribadi karyawan yang ada di sana. Ya, makanya disebut anu apa rahasia. Ya, next. Informasi dalam database ya ini informasi dalam database karyawan ya nomor induk, nama lengkap, ya, alamat lengkap, ya. Biasanya juga ada keluarga ya. Nah, statusnya, jenis kelaminnya, anaknya berapa, kayak inilah, kayak kartu keluarga gitu. Nanti biasanya begitu. Lengkap anaknya berapa, sekolah mana, biasanya begitu. Ya, terus next. Tanggal ya inilah tanggal lahir, tanggal penunjukan, ya kayak kartu kartu keluarga lah gitu, pekerjaan, promosi, mutasi, ya, saran gaji gitu. Ya tentang data pribadi karyawan lah yang ada di situ.
hak karyawan, ya toh, jumlah potongan tabungan, ya, terus riwayat medis, ya toh. Next, format database. Format database di tiap perusahaan memang berbeda, nggak ada yang sama, tergantung sesuai kebutuhan aja. Nggak bisa diwajibkan, oh mesti semua sama, nggak bisa, ya tergantung. Misalnya kayak, anu, misalnya perusahaan ini perlu pekerjaan yang berat gitu kan, ya berarti perlu database lebih pada tingkat kesehatan, ya toh, kesehatan tiap karyawan gitu kan, karena tugasnya berat gitu dan beresiko gitu kan. Mungkin kalau udah umur sekian udah tidak boleh di situ lagi karena khawatir akan resikonya dan segala macam begitu ya. Tapi ada juga yang nggak perlu gitu, nggak perlu tentang kesehatan yang terlalu mendetail gitu kan, karena dia cuma kerja di kantoran, administrasi gitu, yang tidak mengandung resiko apapun juga. Jadi data itu tidak perlu diambil, misalnya begitu. Jadi tiap perusahaan memang berbeda ya, rekapitulasi dokumen dan data statistik gitu ya. Rekapitulasi di kumpulan lah ya, kumpulan dokumen dan data statistik. Oke, next. Rekapitulasi isi data terkini yang sering dibutuhkan tentang karyawan ya. Ya direkap lah, misalnya data terkini, ini absennya gimana, sering sakit atau tidak, selama sekian lama, gitu. Antar per individu, antar per kelompok, antar ini sampai total karyawan, direkap semua gitu. Itu nanti kalau dianalisis bisa ketahuan, rata-rata karyawan itu kerja berapa jam seminggu, terus rata-rata yang sakit berapa banyak seminggu, kan itu nanti ketahuan dari rekap itu ya. Terus next, komputerisasi ya, sekarang kan sudah pakai IT lah ya, jadi semua sudah serba komputerisasi ya, anunya database ya, bukan manual pakai kartu lagi ya. Kalau dulu kan, kalau dulu ya tahun tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu dulu kalau kerja masuk itu mesti pakai kartu, kartu personel. Jadi kayak kartu kartu mahasiswa gitu, tapi kartunya adanya di kantor gitu. Jadi begitu absen, kartunya dipangklok, jedek gitu. Masuk, disetting masuk, jeglek masuk. Nanti keluar, ambil lagi, digeser mesinnya, jeglek keluar gitu. Ya, pakai gitu. Kalau sekarang pakai komputerisasi tahun 2000-an lah. Mulai pakai cap jempol ya. Jadi udah nggak perlu gitu lagi. Pokoknya kalau jam masuk ya udah cap jempol gitu. Jam keluar cap jempol begitu aja ya. Udah otomatis. Yang lebih canggih lagi pakai tangan, telapak tangan, lima, lima, lima sidik jari. Yang lebih canggih lagi pakai mata ya. Sensornya pakai mata. Jadi nggak pakai jempol lagi, nggak pakai sidik jari, tapi pakai mata gitu. Ya. Nah, ini ya itu anu, entry dan perubahan gitu. Entry ya tadi pakai pakai jempol, pakai telapak tangan, pakai mata atau pakai apa gitu ya. Kalau sekarang udah canggih lah. Kalau dulu pakai kartu, kartu absen gitu. Ada dulu. Sekarang udah nggak ada. Nah, ini untuk kalau karyawannya cuman puluhan ya
mudah ya. Tapi kalau karyawannya sampai ribuan itu kan memang nggak gampang gitu, karena nama juga hampir bisa sama, ya toh, tinggi bisa sama, ya toh, pendidikan bisa sama, sehingga untuk membedakan kalau manual memang agak, kalau ribuan, puluhan ribu agak susah karena namanya sama gitu, ketinggian nama sama, ketinggian sama, ciri-cirinya hampir sama kan bisa, kalau manual susah membedakan. Tapi kalau perusahaannya kecil ya gampang gitu. Makanya kalau bisa pakai, computerized ya toh, komputerisasi, itu jauh lebih baik. Bentar ya, bentar ya. Sorry sorry, tadi ada interupsi. Oke, kita lanjut, next. Nah, tadi rekap, ini sekarang dokumen. Jika Departemen SDM sebetulnya terkomputerisasi, perlu untuk menyimpan file dokumen yang berkaitan dengan, jika dokumen yang mungkin harus dibuat dan disimpan mungkin sangat banyak. Nah, itu ya biasanya dokumen ini kita simpan di lemari besi ya. Jadi kita punya satu lemari besi yang sifatnya eh, penting lah. Yaitu semua data karyawan, dokumen-dokumen penting itu biasanya kita taruh di lemari besi terus kita kunci gitu. Ya, termasuk lamaran asli karyawan, sertifikat, pendidikan, ya atau apa, ijazah dan segala macam kita simpan di situ, kita kita simpan di lemari besi, biasanya begitu, ya. Next. Ah, dokumen mantan karyawan. Ketika seorang karyawan ya ini ya kalau yang mantan karyawan biasa kita simpen nggak lama biasa nih, paling ya setahun 2 tahun lah gitu, ya. Tapi kalau sampai ada PHK karena apa, pidana dan segala macam ya, pencurian atau apa, lah itu baru kita simpennya agak lama, gitu. Tapi kalau yang mengundurkan diri atau apa, biasanya kita nggak lama simpennya, ya. Ya, ini untuk beberapa kan ya, ya, ini yang perlu disimpan untuk berapa tahun, ya toh, yang kemudian untuk referensi di masa depan, ya toh. Nah, ini satu karyawan yang dapat fasilitas pensiun untuk beberapa waktu setelah berhenti bekerja, ya toh. Nah, terus sepanjang juga mungkin diminta calon memberi kerja jika keluar memberikan referensi, ya toh.
Ya, misalnya kerja tempat lain, ya diminta referensinya gitu. Ya biasanya kita punya rekapnya gitu, referensi dibuat untuk si A, si B gitu. Mungkin juga ingin kerja, ya ini yang transfer ya, pindah. Nah kalau pindah kan dia bukan mantan karyawan ya, dia tetap karyawan cuman berada di tempat yang lain gitu. Oke, next. Nah, kalau ini mungkin yang bukan karyawan ya, yang belum, ini kan lamaran diterima tapi pelamar tidak dipanggil, tapi tidak sesuai. Kalau ini biasanya tidak terlalu kita apa? Kalau yang belum jadi karyawan kita biasanya kita nggak terlalu lama menyimpan ya. Biasanya ya kita tumpukin jadi satu karena tidak tapi kita masih seleksi juga biasanya kalau yang masih mungkin dipanggil di lain kesempatan gitu. Itu biasanya di departemen personalia biasanya dia punya kayak data stok calon karyawan yang belum sempat dipanggil gitu. Itu ada gitu. Ya. Next, data statistik. Nah, ini banyak data yang dibutuhkan untuk dapat diambil berbagai banyak statistik yang dapat disusun dan memenuhi kebutuhan Departemen SDM dan manajemen perusahaan. Tingkat pergantian karyawan turnover ya. Ini berarti jumlah yang meninggal perusahaan selama itu dengan perhitungan sebagai berikut. Ini ternyata ada anunya ya. Jumlah tenaga kerja yang berhenti dikali 100 dibagi rata-rata jumlah pekerja ya. Rata-rata jumlah pekerja dalam sebulan atau setahun ini ya. Itu untuk meningkat turnover-nya ya. Untuk mengetahui turnover tingkat keluar masuk ke karyawan ya. Next, statistik disiapkan dengan berlaku ya toh 1 bulan, 3 bulan atau setahun 1 bulan. Nah, turnovernya kalau terlalu tinggi berarti ada apa-apa gitu yang perlu diselidiki dari Departemen SDM ya. Nah, kalau indeks stabilitasnya juga sama nih. Ya, berapa tingkat indeks stabilitasnya. Dan jumlah pekerja waktu berjalan sekali 100 dibagi total pekerja tahun sebelumnya ya. Tingkat stabilitas karyawan ya. Nah, ini biasanya jadi tugas Departemen SDM untuk mengetahui besaran tingkat stabilitas maupun besaran tingkat turnover karyawan ya. Next. Hal itu digunakan sangat penting ya, karena kalau yang turnovernya tinggi berarti ada yang salah gitu. Kenapa bisa begitu gitu? Ada apa? Apakah ada provokator? Apakah ada tidak yang sesuai? Gitu? Ataukah salah ekspektasi? Ataukah apa gitu? Ya, yang diharapkan sih indeksnya stabil gitu ya. Nah, statistik juga eh, itu biasanya mencatat untuk OSAS ya, keselamatan kerja ya. Nah, berapa banyak jam kerja yang hilang atau kerugian yang terjadi akibat kecelakaan, cedera atau gimana gitu ya. Nah, itu perlu dicatat gitu. Karena itu menjadi bagian dari gitu. Dari performance perusahaan ya. Terus periode libur gitu. Ya, hak cuti tahunan ya. Berapa besar, berapa banyak karyawan yang mengambil hak cutinya gitu. Ada juga karyawan yang punya cuti tapi nggak diambil gitu karena dia terlalu
seneng kerja di perusahaan gitu daripada di rumah, ya toh, bengong, ya toh, mendingan dia di kantor aja, cuti nggak diambil-ambil gitu. Toh cuti kalau nggak diambil, tiap tahun dikompensasi gitu, dikompensasi diganti berapa gitu, ya. Terus next, statistik berguna lainnya, ya toh, keperluan lain berkaitan dengan keberadaan. Ya, itu yang kemarin ya, statistik tentang anu ya, forecasting ya, perencanaan, bisa dilihat year to year bahwa berapa besar ya toh, tingkat absensi, terus dari tingkat absensi, kecenderungannya meningkatkan produktivitasnya jadi berapa persen gitu kan, ya, begitu. Next, laporan. Nah, ini laporan juga penting, ya. Departemen SDM selalu terlibat dalam persiapan laporan. Jumlah laporan ini statistik murni rutin, ya, untuk mengetahui, untuk forecasting kira-kira karyawan di tempat kita ini operator atau staff itu rata-rata bekerja berapa tahun gitu. Terus per jamnya menghasilkan output berapa banyak gitu dan sebagainya dan sebagainya. Tergantung pinter-pinternya pimpinan SDM lah, dari data semua itu dia mau mau mempersembahkan ke perusahaan gitu apa gitu, apa yang mau dia tunjukkan ke perusahaan bahwa ternyata perusahaan ini itu produktivitas karyawannya itu di atas 95% loh, misalnya begitu. Dari data itu semua aja diolah. Atau ternyata karyawan di sini itu output-nya cuma 50% gitu. Nah, itu bisa dari data itu semua bisa diambil gitu, bisa di dihitung gitu ya. Terus laporan lain yang menyangkut hal-hal khusus seperti ya toh pasokan tengah berbagai kemudian. Ya, ini laporan lain itu menyangkut hal khusus seperti eh, di luar operasi normal kantor gitu kan, ternyata butuh tenaga pocokan gitu, tenaga serabutan gitu, ya toh, untuk ya untuk emergency case lah, ya, dan itu butuh juga laporan hal-hal yang di luar kebiasaan gitu, yang kebiasaan yang rutinitas lah, nah, ternyata butuh tenaga pocokan, butuh subkontraktor, butuh apa, lah itu kan semua butuh dilaporkan ke manajemen ya. Oke, next. Udah selesai. Oke, ini ada pertanyaan. Sebentar, saya baca dulu ya. Izin bertanya dalam konteks pengusaha apa, tetapi karyawan bagaimana seorang manajer SDM dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan dengan menggunakan data yang tersedia. Sangat mudah. Yang tadi aku bilang, seorang SDM itu sebetulnya kunci dari salah satu peningkatan produktivitas karyawan, ya toh. Nah, sekarang tergantung kreativitas, tergantung apa keniatan dari pimpinan tersebut, ya toh. Misalnya begini, dia buat suatu form, ya, form misalnya form laporan kerja harian, di mana semua operator diwajibkan mengisi form tersebut gitu. Nanti
setiap hari, atau setiap karyawan wajib ngisi form tadi, dan semua bentuk job description, ya toh, operator itu diidentifikasi. Misalnya job 1, job 2, job 3, job 4. Misalnya job 1 mindahin barang dari A ke B. Job 2, barang tersebut dirubah bentuk. Job 3, packing gitu. Nah, setiap karyawan yang melakukan hal itu, dia harus bikin laporan kerja harian yang harus sesuai dengan kenyataan dan target. Kalau pagi, dia ngisi target bahwa hari ini dia ngerjakan job 1 berapa targetnya, job 2 berapa targetnya, job 3 berapa targetnya. Begitu selesai pekerjaan, dia kasih laporan. Job 1 dia selesaikan berapa, job 2 berapa, job 3 berapa. Itu ya, itu kan ketahuan pada saat dia sebelum kerja, ya, sebelum kerja, TET sampai dia selesai kerja TET kan ketahuan jamnya. Jamnya ketahuan, jumlah outputnya ketahuan, ya toh, kan langsung ketahuan produktivitasnya bagaimana. Nah itu tergantung kreativitas eh, Departemen SDM mau sampai di mana gitu. Nah dari dari laporan kerja harian tadi, ya toh, kan ketahuan jumlahnya berapa. Berarti oh si A mengerjakan job 1 kecepatannya sekian, job 2 sekian, job 3 sekian. Oh si B beda, si C beda. Nah terus kalau mau tahu, oh rata-rata kan bisa. Kalau di rata-rata berarti kan A, B, C dijumlah bagi 3, ketemu. Rata-rata karyawan di sana mengerjakan job 1 rata-rata sehari berapa, job 2 sehari berapa, job 3 sehari berapa. Ya toh. Terus mau diapa lagi? Misalnya mau bagaimana supaya itu bisa ditingkatkan gitu. Nah, sekarang tinggal dipikir lagi, apakah mesinnya sudah maksimal dengan kecepatan itu, ataukah manusianya yang sudah maksimal dengan kecepatan itu. Kalau mesinnya memang kecepatannya 1 jam cuma 1, terus karyawan itu disuruh lebih dari 1, jelas nggak mungkin. Kita harus nalar juga, oh nggak mungkin. Kenapa? Lah, oh mesinnya aja kecepatannya cuma 1 jam 1, masuk kita kepingin karyawan kerja 1 jam 2, dapat dari mana? Mesinnya aja nggak bisa lari segitu, gitu loh. Nah terus gimana? Ya makanya di Departemen SDM yang harus pinter, bagaimana nih meningkatkan outputnya? Ya apa dibuat shift, 3 shift, atau tambah mesin, atau bagaimana gitu. Nah itu tergantung kreativitas tapi data itu jelas bisa menunjukkan, bisa memberikan bukti bahwa banyak hal yang bisa diolah gitu. Ya, bisa aja si A ini ternyata masih muda, jadi sehari bisa 2. Si B ini udah setengah tua, sehari 1 gitu. Lah si C ini lebih nggak jelas. Kadang sehari 2 bisa, sehari 1 bisa. Nah, itu bisa didata. Oh, kenapa begitu? Mungkin si A ini memang masih muda, masih pengantin baru, jadi dia butuh income yang banyak, makanya dia ngejar sehari 2 bisa. Kalau yang si B sudah mulai mapan gitu. Ah udah nggak perlu lah, aku udah cukup begitu kan. Oh yang si C, ini masih bujangan, bujangan kaya raya, jadi butuh kerja nggak butuh ya nggak kerja gitu. Nah itu bisa dianalisa dari data yang di, di, disediakan, yang disiapkan oleh mereka gitu. Jadi berapa bagaimana caranya ya itu balik ke kreativitas SDM dalam melihat data itu, dalam mengantisipasi data itu mau bagaimana. Tentunya dibantu oleh data dengan software statistik ya. Kalau bisa di software statistik bisa dilakukan forecasting ya, gitu.
Oke, sekarang yang nomor 2. Apa saja Nah, ini apa saja risiko yang terjadi jika database karyawan tidak dikelola dengan baik? Ya, ya kacau. Kacaunya kenapa? Sekarang database-nya tidak dikelola dengan baik. Sekarang karyawan A tadi hasilnya kerja berapa? Nggak tahu. Si B nggak tahu. Si C nggak tahu. Data ada, besok udah hilang. Ya, toh. Terus bagaimana untuk di akhir tahun kalau mau ngukur KPI-nya, bagaimana kalau mau kasih insentif, bagaimana kalau mau kasih bonus, gitu. Kalau datanya nggak dikelola dengan baik atau diisi asal-asalan, udah pasti produktivitas perusahaan itu manajemennya udah pasti kacau gitu, udah pasti kacau karena karena perusahaan itu tidak punya data valid yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menentukan kompensasi karena datanya tidak valid gitu ya. Database karyawan itu juga harus valid gitu. Bagaimana bagaimana kita mau kasih insentif? Bagaimana kita mau naikkan gaji kalau data karyawan itu nggak jelas, ya kan? Bisa salah-salah. Padahal gaji dan insentif dan bonus itu hal yang paling 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 penting dalam suatu perusahaan gitu. Karena itu aset perusahaan. Dan salah dikit pun, apapun salahnya itu akan sangat kontradiktif, ya akan sangat kontraproduktif bagi perusahaan gitu. Nggak ada enaknya gitu. Perusahaan juga nggak enak, karyawan yang salah tadi juga akan merasa nggak enak gitu. Jadi jangan sampai terjadilah kalau sampai datanya tidak terkelola dengan baik. Jangan sampai terjadi karena apapun kasusnya pasti akan lebih cenderung tidak kontradiktif gitu. Tidak kontraproduksi lah, tidak akan mendukung peningkatan produksi. Ya, oke, nomor 3. Oh, ini gampang. Jadi database-nya diambil tiap hari. Nah, setelah tiap hari ambil, di-download, disimpan tempat terpisah. Sehingga kalau yang software yang di dalam komputer terjadi serangan cyber, masih ada yang simpen yang offline dalam file gitu. Sekarang kan micro SD kan kecil-kecil udah sampai tera gitu. Tinggal di-download, simpen di gitu. Ya tentunya sebelum di-download, ya tentunya dipastikan softwarenya ini bebas dari virus ya. Setelah bebas, di-download, simpen tiap hari ya. Nah, kalau terjadi serangan cyber di jaringan networknya atau internetnya kan minimal hari kemarin datanya masih valid gitu, nggak sampai setahun yang lalu gitu, nggak harian gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin sekarang mulai gantian siswa untuk presentasi ya Mbak, betul nggak? Iya Pak, sebentar. Ini tadi di saya share materi itu baru ada satu pertanyaan dari Maria. Mungkin bisa Maria sampaikan, Maria, Mbak Maria. Yang presentasi nih Pak, sebenarnya mohon maaf, yang presentasi itu masih ada kendala Pak. Jadi dia karena pulang kerja masih kehujanan itu belum ada komunikasi lanjut.
Oke. Mungkin bisa dilanjut dulu gitu, Pak. Ya, Dan ya nggak apa-apa. Ya, apalagi ya? Ada pertanyaan nggak?